Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Arya Maulana dengan NIM 2150603011111005 dari Prodi Teknik Elektro kelas Kewarganegaraan 6FF. Sebelumnya, saya ucapkan kepada Bapak Anwar Hidayat yang sudah membimbing saya pada matkul kewarganegaraan ini, sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini dengan lancar. Kali ini, saya akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan tema negara dan warga negara, yaitu saya mengambil studi kasus dari peristiwa penembakan 8 pekerja tower BTS di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua oleh KKB atau OPM. Akibat dari penyerangan tersebut, 8 orang karyawan pekerja BTS meninggal dunia. Berdasarkan rekaman CCTV tower milik PTT, memperlihatkan terdapat 1 pekerja yang selamat dari peristiwa penyerangan ini. Pekerja tersebut berinisial NS, yang kemudian diketahui meminta bantuan penyelamatan di tower BTS 3. Sebelumnya, kasus KKB ini atau OPM ini sudah lama ada di Indonesia. Namun, pada akhir-akhir ini KKB berulang kembali, yaitu pada kasus penembakan pekerja tower BTS yang kemarin. KKB merupakan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua yang berniat untuk memerdekakan Papua dari negara Indonesia. Dalam proses pembentukan negara, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar apa yang sedang dibangun tersebut layak disebut sebagai sebuah negara. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993, unsur suatu negara adalah yang pertama, penduduk yang tetap. Penduduk suatu negara terdiri dari 2 tipologi. Yang pertama, penduduk yang merupakan warga negara yang di setiap negara merupakan mayoritas dari jumlah penduduknya, di mana penduduk tersebut secara permanen di dalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan khusus dan timbal balik dengan negara tersebut. Unsur yang kedua yaitu wilayah yang pasti. Adanya wilayah atau teritori yang pasti itu merupakan salah satu unsur terbentuknya negara. Definite teritori adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan atau batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan delineasi batas wilayah. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Adanya pemerintahan yang berdaulat. Penduduk yang didiami atau bermukim di suatu wilayah hidup dengan mengorganisasi diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara, guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah tersebut, serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Unsur yang keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau pengakuan dari negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain ini mengadakan hubungan internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional ini memerlukan proses panjang, melalui adanya pengakuan adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian, adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum eksistensi suatu negara baik secara de facto pada kenyataannya dan de jure atau berdasarkan hukum. Dari 4 unsur tersebut, OPM atau KKB tidak akan bisa menjadi negara sendiri
karena belum memenuhi unsur terbentuknya negara. Karena banyak negara yang tidak mengakui keberadaannya pada sidang PBB. PBB juga tidak mengakui KKP atau OPM sebagai negara karena masyarakatnya yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri. Sehingga karena tidak terbentuknya suatu negara oleh tindakan KKP, maka tidak terbentuknya suatu warga negara yang sah karena tidak mempunyai rakyat hukum yang konkret. Karena syarat menjadi warga negara adalah penduduk sebuah negara atau berbangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh di mata hukum sebagai warga negara. Dan dapat disimpulkan, KKP tidak akan bisa menjadi suatu negara dan warga negara karena tidak memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara. Antara lain, tidak mempunyai pengakuan dari negara lain, tidak mempunyai rakyat, wilayah, dan tidak berlandaskan hukum yang sah. Sekian presentasi dari studi kasus yang bertemakan negara dan warga negara dari kasus melibatkan KKP yang menyerang 8 pekerja BTS. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.